Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku, keluargaku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab Ratapan pasal yang kelima, ayatnya yang ke-15. Demikian firman Allah. Lenyaplah kegirangan hati kami, tari-tarian kami berubah menjadi perkabungan. Saudara-saudara, pagi ini firman Tuhan saya beri judul Lenyapnya Kegirangan. Bapak Ibu keluargaku, hal yang perlu saudara ketahui, hal yang perlu saudara sadari adalah ketika hidup kita mulai jauh dari Tuhan, ketika hidup kita mulai mengandalkan kekuatan kita sendiri, ketika kita lupa merenungkan firman Tuhan, maka saya mau katakan yang terjadi adalah segala kegirangan hati kita akan lenyap. Yang ada adalah penderitaan, yang ada hanyalah kesusahan, bahkan kekecewaan. Kenapa saudara? Karena kita melakukan segala sesuatu dengan pandangan kita sendiri, dengan kekuatan kita sendiri. Yang ada adalah kekecewaan, bukan kegirangan. Bapak Ibu, ayat yang tadi saya baca, ini adalah sebuah kondisi bagaimana gambaran umat Tuhan secara tiba-tiba mereka mengalami kondisi kehilangan kegirangan. Alkitab berkata, lenyaplah kegirangan hati kami, tidak ada sukacita dalam diri umat Tuhan. Bapak Ibu keluargaku, ini tidak boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, dalam keadaan tidak baik pun bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bapak Ibu, pagi ini saya mau bilang, jangan biarkan masalah hidupmu, kesulitan hidupmu, jangan biarkan problem demi problem yang kau hadapi membuat engkau kehilangan kegirangan. Mari minta sukacita dari Allah. Mari minta joyful, sukacita kegirangan yang datangnya daripada Tuhan, supaya kita bisa menjalani hari demi hari dengan berkat dan penuh keyakinan mujizat akan kita alami. Katakan amin. Nah, pertanyaannya pagi ini adalah, Pak Pendeta, saya mengalami yang namanya kehilangan kegirangan. Saya ngerasain kegirangan dalam diri saya lenyap. Bagaimana saya mengembalikan kegirangan dalam kehidupan saya? Yang pertama saudara, bagaimana kita bisa mengembalikan kegirangan dalam hidup kita? Yang pertama, belajar fokus pada kekuatan, bukan pada kelemahanmu. Katakan amin. Bapak Ibu keluargaku, saya seringkali berjumpa anak-anak Tuhan, seringkali berkata, aduh masalah saya begini, aduh kesulitan saya begini, aduh kayaknya tantangan saya begitu hebat dan seterusnya. Saya mau katakan ini adalah ciri-ciri anak Tuhan yang fokus hidupnya pada kelemahan. Saudara-saudara sekalian, memang kita tidak lepas dari masalah. Memang setiap masalah pasti harus kita hadapi. Tetapi mari ingat janji-janji Tuhan. Mari ingat kuasa Tuhan. Raja Daud pernah berkata, ajarilah kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati bijaksana, mengajar untuk menghitung hari. Ini bicara untuk kita mengingat berkat-berkat Allah yang sudah Tuhan curahkan dalam kehidupan kita. Hari demi hari Tuhan menuntun umatnya dengan berkat yang selalu baru. Katakan amin. Karena itu saudara, bagaimana mengembalikan kegirangan? Yang pertama, fokus bukan pada kelemahanmu, tapi fokus kepada kekuatan yang Allah berikan. Yang kedua saudara, bagaimana mengembalikan kegirangan dalam hidup kita? Yang kedua, buang sifat kanak-kanak kita. Camkan kalimat ini, Bapak Ibu. Orang yang memiliki sifat kekanak-kanakan, ada masalah pasti langsung kecewa, ada masalah pasti langsung ngambek. Alkitab berkata besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ada hal-hal yang mungkin menyakitkan hati kita, tetapi itu akan membawa kita kepada kedewasaan. Katakan amin. Orang-orang yang mau dibentuk, orang-orang yang mau bergesekan satu dengan yang lain dan menjadikan sebagai media mendewasakan dirinya, maka dia akan tetap punya sukacita sekalipun dia menghadapi masalah dengan sesamanya. Kenapa saudara? Karena dia mau bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu,
Bagaimana mengembalikan kegirangan dalam kehidupan kita? Yang ketiga, saudara, jadikan masalah-masalah kehidupan kita sebagai latihan iman yang menyempurnakan kita. Katakan amin. Bapak Ibu, kalau kita sedang berlatih, ya, kalau kita sedang berolahraga, kita paksakan otot kita bergerak. Supaya apa, saudara? Supaya otot-otot kita kuat, tidak lemah. Demikian juga dengan otot-otot iman kita. Kita harus banyak berlatih. Kita harus bisa menghadapi setiap tantangan latihan demi latihan. Sehingga setiap masalah itu akan mengembangkan otot iman kita menjadi lebih kuat. Sehingga apapun masalah kita tidak menjadi terpuruk, tapi tetap bersukacita karena kita kuat bersama-sama dengan Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, saudara, bagaimana mengembalikan kegirangan dalam hidup kita? Yang keempat, tetap bersemangat karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Katakan amin. Tetap bersemangat, jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut. Milikilah semangat yang tinggi karena kita bisa melakukan itu semua bersama-sama dengan Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu, ya, kita memang lemah, tapi ketika Allah ada di sampingmu, ketika Allah berjalan bersama-sama dengan engkau, tetaplah semangat. Engkau akan penuh dengan kegirangan. Kegirangan itu bukan sementara, tetapi kegirangan yang ilahi yang Tuhan berikan bagi kita. Selamat pagi keluargaku, tetap bergirang karena Tuhan memberikan sukacita. Haleluya.